Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi kita beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 4 Oktober 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan, adik-adik boleh ceria untuk kita bersama-sama beribadah di ibadah hari Minggu. Adik-adik, kita siapkan Alkitab, buku catatan, serta alat tulisnya. Jika sudah siap, mari adik-adik kita mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 257 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Ku nyanyi senang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sepanjang malam Engkau telah menjaga kami di tidur kami. Dan Engkau juga telah membangunkan kami di pagi hari indah ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari indah ini kami akan beribadah. Tuhan kiranya mau memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, disilakan duduk. Kembali lagi kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita sekarang akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, kita baca sama-sama ya. Dan bagi adik-adik yang belum lancar membaca, bisa dibantu oleh papa atau mama yang ada di rumah. Mazmur 100 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah mazmur pujian kita. Untuk merespon mazmur kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkatilah Kakak Laura Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Kakak Laura Roh Kudus agar Kakak Laura bisa berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, kita akan membacakan secara bersama-sama. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, akan dibantu oleh papa mama yang ada di rumah. Kisah Para Rasul 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, puji Tuhan ya kalau kita semua dalam keadaan sehat. Kakak punya satu gambar untuk mengawali cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, ini gambarnya. Ayo adik-adik, ada yang tahu ini gambar siapa? Kalau tidak ada yang tahu, Kakak Laura bantu ya. Ini adalah gambar Bapak Paulus. Pekerjaan Bapak Paulus yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus atau mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Kakak punya gambar selanjutnya. Ya, ini. Coba adik-adik lihat. Adik-adik tahu kota ini kota apa? Ya, kota ini adalah kota Efesus. Kalau sekarang disebut kota Turki. Karena Kakak Laura sudah menunjukkan gambar tentang Bapak Paulus dan kota Turki, Kakak Laura akan bercerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik,
pada suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan di Efesus untuk memberitakan Injil, untuk mengajar orang-orang di kota Efesus tentang siapa itu Tuhan Yesus dan agar mereka mau mengenal serta percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu berapa lama Bapak Paulus mengajar di Efesus? Bapak Paulus mengajar di Efesus selama 3 tahun. Selama di Efesus, Bapak Paulus rajin mengajar orang banyak di rumah ibadah agar mereka mau percaya dan mengenal Tuhan Yesus, seperti gambar yang ini. Tapi ada pula orang yang tidak mau mendengar pengajaran dari Bapak Paulus. Oleh karena itu, Bapak Paulus memisahkan orang yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus di salah satu ruang kuliah Tiranus. Menghadapi orang-orang yang seperti itu, Bapak Paulus tidak sedih, melainkan Bapak Paulus tetap setia dan tetap rajin memberitakan Injil Kristus dengan sukacita. Akhirnya banyak orang di Efesus mengenal tentang Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus karena pengajaran dari Bapak Paulus. Adik-adik, siapa di sini yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, kakak juga senang. Kakak mau tanya, dari mana kita bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Ya benar, dari Alkitab. Melalui cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pakai mama, papa, kakak, sepupu, atau kakak layan yang mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus melalui baca Alkitab bersama, berdoa bersama, baik itu doa tidur, doa makan, doa pergi kemanapun, dan banyak hal, sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar setelah selesai, adik-adik katakan kepada mama atau papanya, terima kasih karena papa dan mama sudah mengajarkan adik-adik untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Mana Jempol. 2, 3. Mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, tadi kami anak-anak-Mu sudah membaca serta mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, kiranya mau memberkati kami agar kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dengar-dengaran kepada orang tua yang telah mengajar kami, telah mengenalkan kami tentang Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin
mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, agar mereka bisa bekerja dan memerintah di negara kami dengan baik. Saat ini Tuhan masih mengalami pandemi COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan kiranya juga mau memberkati para medis, para dokter, para relawan yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan juga tetap memberkati Pak Pendeta Talise dan Ibu Pendeta Popi. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pelayanan mereka, memberikan mereka kesehatan serta kekuatan. Ya Tuhan, kami pun juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan orang tua yang begitu baik kepada kami, yang telah menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan selalu menjadi hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Pelkat Pelayanan Anak, agar setiap program yang sedang direncanakan ataupun yang akan dilaksanakan, Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan juga memberkati kakak layan serta kakak pengurus yang ada di dalamnya, dalam mereka melakukan setiap tugas pelayanan mereka dan setiap aktivitas mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun perkuliahan. Tuhan juga kiranya memberkati adik-adik layan kami ini Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita selalu Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati mereka yang sekarang ini masih bersekolah online Tuhan. Tuhan kiranya memberikan mereka semangat Tuhan dalam melakukan sekolah secara online Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, karena kami bawa doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang telah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa minta tolong kepada mama atau papa untuk bawa langsung ke kantor gereja, ataupun bisa dikirimkan atas nama ke rekening atas nama GPIB Jemaat Mangamaseang. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dengan nyanyian. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita akan pulang. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya dilanjutkan dengan Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.
Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sampai bertemu minggu depan.